Suku Puri adalah salah satu suku yang tinggal di wilayah barat daya Tibet. Mereka secara tradisional tinggal di daerah Puri yang terletak di lembah Sungai Sutlej, dekat perbatasan antara Tibet dan India. Suku Puri adalah keturunan dari suku Arya atau suku Indo-Eropa. Secara tradisional, suku Puri hidup sebagai peternak, yaitu memelihara domba, kambing, dan yaks. Mereka juga terampil dalam bercocok tanam dan menghasilkan sejumlah kecil tanaman seperti jelai, barli, dan gandum. Suku Puri memiliki kepercayaan dan tradisi keagamaan yang kaya. Mereka menganut agama Buddha Tibetan, dengan pengaruh agama Bon yang merupakan agama asli Tibet sebelum kedatangan agama Buddha. Suku Puri juga mempraktikkan ritual dan upacara tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi musik dan tarian juga merupakan bagian penting dari budaya suku Puri. Mereka sering mengadakan pertunjukan musik dan tarian tradisional dalam acara-acara penting seperti upacara pernikahan, festival, dan perayaan lainnya. Meskipun suku Puri telah mengalami banyak perubahan karena modernisasi dan pengaruh budaya luar, mereka masih mempertahankan identitas budaya mereka yang kaya dan unik. Suku Puri juga terus berjuang untuk mempertahankan tradisi mereka serta melestarikan lingkungan alam di mana mereka tinggal. Sebagian besar suku Puri menggantungkan kehidupan mereka dari penggembalaan ternak seperti domba, kambing, dan yak. Mereka menggembalakan ternak mereka di padang rumput yang luas di dataran tinggi Tibet untuk mencari makanan untuk ternak mereka. Selain pengembalaan ternak, suku Puri juga biasanya menanam sayuran dan tanaman pangan seperti barli dan gandum di sebagian kecil lahan pertanian yang mereka miliki. Makanan tradisional suku Puri biasanya terdiri dari makanan sederhana seperti barli, gandum, dan daging yak. Mereka biasanya memasak makanan mereka dengan cara merebus atau menggoreng. Kebanyakan suku Puri adalah penganut agama Buddha Tibet, sehingga kegiatan keagamaan seperti berdoa dan melakukan ritual keagamaan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Suku Puri sering mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari wol dan kulit yak. Mereka juga menggunakan aksesoris seperti topi dan syal yang khas dari suku Tibet. Kehidupan sehari-hari suku Puri sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam yang keras di Tibet, namun mereka tetap mempertahankan tradisi dan budaya mereka yang kaya. Meskipun kehidupan suku Puri mungkin keras, mereka memiliki keberanian dan ketahanan yang tinggi untuk bertahan hidup di dataran tinggi Himalaya yang indah namun menantang. Suku Puri adalah salah satu suku yang bermukim di wilayah Tibet, sebuah wilayah pegunungan di Asia Tengah. Budaya dan tradisi suku ini sangat unik dan berbeda dari suku-suku lain di Tibet. Dalam suku Puri, unclup-unclup dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Namun, unclup-unclup tidak hanya dipandang sebagai aktivitas fisik semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat anu antara kaum Lontong dan kaum Apem serta memperkuat ikatan keluarga. Unclup-unclup di kalangan suku Puri dilakukan dengan cara yang sangat terbuka dan bebas. Kaum Apem dan kaum Lontong suku Puri seringkali melakukan aktivitas unclup-unclup di depan umum tanpa rasa malu atau penyesalan. Hal ini merupakan bagian dari budaya mereka yang memandang unclup-unclup sebagai sesuatu yang alami dan normal. Struktur sosial suku Puri di Tibet didasarkan pada sistem kekerabatan yang kuat dan tradisi-tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kepala suku merupakan pemimpin tertinggi dalam suku Puri. Mereka biasanya dipilih berdasarkan keturunan dan diakui oleh anggota komunitas sebagai pemimpin yang dihormati dan bijaksana. Kepala suku bertanggung jawab untuk membuat keputusan penting dalam kehidupan suku dan mempertahankan tradisi serta nilai-nilai budaya. Keluarga merupakan unit dasar dalam struktur sosial suku Puri. Mereka hidup bersama dalam rumah tangga yang terdiri dari beberapa generasi yang tinggal bersama. Keluarga besar ini memiliki peran penting dalam mendukung dan melindungi anggotanya, serta merawat orang tua mereka ketika mereka uzur. Klan merupakan kelompok-kelompok besar dalam suku Puri yang memiliki hubungan kekerabatan. Mereka biasanya terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki leluhur yang sama. Klan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suku Puri. Beberapa suku di Tibet memiliki sistem kasta yang mengatur hierarki sosial di antara mereka. Meskipun tidak selalu kaku, sistem kasta ini dapat memengaruhi akses orang-orang ke sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Suku Puri biasanya memiliki pembagian kerja yang jelas berdasarkan jenis kelamin dan usia. Pria umumnya bertanggung jawab untuk pekerjaan luar rumah seperti penggembalaan ternak dan pekerjaan pertanian, sementara wanita biasanya bertanggung jawab untuk kerja rumah tangga seperti memasak, merawat anak-anak, dan membuat pakaian tradisional.
Pernikahan di suku Puri biasanya diatur oleh anggota keluarga dan klan, dan biasanya mengikuti tradisi kekerabatan yang kuat. Pernikahan seringkali dijadikan sebagai alat untuk memperkuat hubungan antar keluarga dan klan. Struktur sosial suku Puri di Tibet mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun mereka hidup di lingkungan yang keras di dataran tinggi Tibet, suku Puri tetap mempertahankan tradisi dan budaya mereka yang kaya dan memperkuat ikatan-ikatan kekeluargaan yang erat di antara anggotanya. Suku Puri, mereka memiliki adat, budaya, dan tradisi yang unik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suku Puri memiliki berbagai adat dan kebiasaan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu adat yang penting adalah adat istiadat dalam upacara pernikahan. Pernikahan di suku Puri dianggap sebagai hal yang penting dan harus dilakukan dengan upacara yang meriah. Selain itu, mereka juga memiliki adat dalam upacara pemakaman yang dilakukan dengan cara yang khusus sesuai dengan tradisi mereka. Budaya suku Puri sangat kaya dan beragam. Mereka memiliki seni tradisional yang unik seperti pakaian tradisional yang biasa dipakai dalam acara-acara penting, tarian tradisional, musik tradisional, dan seni kerajinan tangan seperti anyam dan bordir. Selain itu, mereka juga memiliki kepercayaan dan tradisi spiritual yang kuat, di mana mereka percaya pada roh nenek moyang dan melakukan berbagai ritual untuk memuja mereka. Tradisi suku Puri juga sangat beragam dan unik. Salah satu tradisi yang dikenal adalah tradisi festival. Mereka memiliki berbagai festival yang diadakan setiap tahunnya untuk merayakan berbagai momen penting dalam kehidupan mereka. Beberapa festival yang terkenal di suku Puri antara lain adalah Festival Dosmoche, Festival Losar, dan Festival Hemis. Selain itu, mereka juga memiliki tradisi dalam pertanian, seperti upacara panen dan penyimpanan persediaan makanan untuk musim dingin. Dengan adat, budaya, dan tradisi yang kaya seperti ini, suku Puri di Tibet tetap menjaga warisan budaya mereka dengan bangga dan menghargai nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Suku Puri memiliki banyak mitos dan legenda yang menjadi bagian penting dari budaya dan kepercayaan mereka. Mitos dan legenda ini menceritakan tentang asal-usul suku Puri, dewa dan dewi yang mereka sembah, serta kisah-kisah heroik yang melibatkan para pahlawan mereka. Salah satu mitos terkenal suku Puri adalah mitos tentang penciptaan dunia. Menurut mitos ini, pada awalnya, dunia ini kosong dan gelap. Dewa pencipta, yang dikenal sebagai Lam Gonggui bersama dengan Dewi Lamo, menciptakan langit dan bumi, serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Mereka juga menciptakan matahari, bulan, bintang, dan elemen-elemen alam lainnya. Mitos ini menceritakan bagaimana alam semesta dan kehidupan diciptakan dan diatur oleh dewa-dewi suku Puri. Legenda suku Puri juga sering menceritakan kisah-kisah tentang para pahlawan dan petualangan mereka. Salah satu legenda yang terkenal adalah kisah tentang Pangeran Puri, seorang pahlawan yang berjuang melawan kejahitan dan melindungi suku Puri dari ancaman musuh-musuh mereka. Dalam legenda ini, Pangeran Puri dikisahkan melewati berbagai ujian dan rintangan untuk membuktikan keberanian dan kesetiaannya kepada suku Puri. Selain itu, legenda suku Puri juga seringkali mencakup unsur-unsur magis dan supranatural, seperti kekuatan sihir dan kemampuan para dewa dan roh untuk berkomunikasi dengan manusia. Hal ini mencerminkan kepercayaan suku Puri terhadap dunia gaib dan kekuatan spiritual yang melingkupi kehidupan sehari-hari mereka. Mitos dan legenda suku Puri memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan kepercayaan suku ini. Mereka juga menjadi bagian dari warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan terus hidup dalam bentuk cerita, tarian, dan ritual keagamaan suku Puri. Suku Puri adalah sebuah suku yang berasal dari wilayah Puri, yang merupakan sebuah lembah di daerah Southern Tibet. Mereka merupakan kelompok etnis yang tinggal di kawasan dataran tinggi di lereng pegunungan Himalaya. Sejarah dan asal-usul suku Puri ini cukup unik dan menarik. Suku Puri diyakini berasal dari suku-suku yang berada di wilayah Himalaya sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka merupakan keturunan dari bangsa Ari, suku Indo-Eropa kuno yang tinggal di daerah tersebut sejak zaman prasejarah. Beberapa sumber sejarah juga mengatakan bahwa mereka merupakan keturunan dari suku bangsa Dart, suku Indo-Arya yang bermigrasi ke Himalaya pada abad kedua SM. Selama berabad-abad, suku Puri hidup sebagai masyarakat yang mandiri dan terisolasi di lembah Puri. Mereka mengembangkan kehidupan pertanian dan peternakan yang berkelanjutan, serta membangun rumah-rumah dari batu dan tanah. Mereka juga terkenal dengan tradisi musik dan tarian mereka yang khas.
Pada abad ke-7 Masehi, suku Puri mulai terlibat dalam perdagangan dengan bangsa-bangsa lain, terutama dengan bangsa-bangsa India dan Tibet. Hal ini membawa pengaruh budaya baru ke dalam masyarakat mereka, seperti agama Buddha dan penggunaan aksara Tibet dalam tulisan mereka. Pada abad-abad berikutnya, suku Puri juga terlibat dalam konflik-konflik wilayah dengan suku-suku lain di Himalaya. Mereka berusaha mempertahankan wilayah mereka dari serbuan suku-suku Tibet, Ladakh, dan Baltistan yang ingin menguasai daerah Puri. Hingga saat ini, suku Puri masih menjaga tradisi dan budaya mereka yang khas, meskipun terjadi perubahan sosial dan politik di wilayah Himalaya. Mereka hidup sebagai petani, penggembala, dan pengrajin, serta menjaga warisan budaya mereka melalui upacara-upacara adat dan festival-festival yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini, agar menjadi lebih berkembang lagi. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.